Salam, selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini, dan kita akan melakukan aktivitas kita. Tetapi sebelumnya mari kita melandaskan semuanya itu di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, agar semua kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini hingga malam nanti semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur yang tak terhingga kepadamu, karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Tuhan telah melindungi kami dari malam hingga Engkau bangunkan kami kembali pagi hari ini di dalam keadaan tubuh yang sehat, dan Tuhan juga telah memberikan hari yang baru dan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Semuanya itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kalau pada pagi hari ini juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas, tetapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang melandaskan agar kami dapat beraktivitas turut dengan firman Tuhan, dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, dan kami siap untuk menerima semuanya itu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 44. Injil Matius 5 ayat 38 sampai dengan 44 yang akan saya bacakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan di pagi hari ini. Dan saya akan membacakan perenungan kita pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025, dengan tema Hari Mahatma Gandhi. Tanggal 2 Oktober adalah hari kelahiran Mahatma Gandhi, seorang pahlawan gerakan kemerdekaan India yang menggunakan strategi tanpa kekerasan untuk mencapai kebebasan politik dan sosial. Peringatan ini juga ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Mahatma Gandhi sekaligus Hari Anti Kekerasan Internasional. Kita harus mengakui kekerasan semakin mewarnai dunia. Kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, dunia pendidikan, dan pekerjaan. Tawuran antar kampung atau pelajar kelab muncul. Ledakan bom terjadi di mana-mana. Kekerasan dengan berbagai macam dan tingkatan menyebabkan penderitaan yang besar. Perang di pelbagai negara dan benua. Terorisme, kejahatan yang terorganisir, dan tindakan kekerasan yang tak dapat dibayangkan. Kekerasan tak dapat disembuhkan dengan kekerasan. Kekerasan hanyalah mengantar kepada kematian banyak orang, baik secara fisik maupun rohani. Hanya dengan kasih,
seperti yang diajarkan Yesus Kristus, atau tindakan tanpa kekerasan secara aktif, kekerasan yang merusak dunia dapat disembuhkan. Yesus meminta kita, para murid-Nya, agar mengesampingkan hukum balas dendam atau hukum kekerasan. Yesus menghendaki cinta kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus terus-menerus mewartakan cinta Allah tanpa syarat. Cinta itu sifatnya menyambut dan mengampuni. Yesus mengajar murid-murid-Nya untuk mencintai musuh, dan Ia pun memberi teladan nyata. Yesus menghentikan orang-orang yang hendak melempar batu kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pada malam sebelum wafat, Yesus mengatakan kepada Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Di atas salib, Yesus bahkan meminta Allah Bapa untuk mengampuni mereka yang telah melakukan kekerasan kepadanya. Yesus menonjolkan jalan tanpa kekerasan. Yesus mengikuti jalan ini sampai wafat di kayu salib. Di sana Ia menjadi damai kita dan mengakhiri permusuhan. Siapa saja yang mengambil jalan Yesus ini, orang itu menjadi alat perdamaian. Allah adalah kasih, Allah adalah damai sejahtera. Kita sebagai pengikut Kristus haruslah menjadi pembawa kasih, penyembuh penyakit kekerasan seperti yang Ia ajarkan, bukan pembawa kekerasan dan balas dendam. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menghantarkan kita di pagi hari ini, agar kita mengingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, haruslah menjadi pembawa kasih dan tidak ada kekerasan di dalam hidup kita, karena kita tidak diajarkan seperti itu, dan tidak ada menaruh dendam terhadap sesama kita ataupun musuh-musuh kita. Pujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali ke hadirat-Mu dan kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kami di dalam kami menapaki kehidupan yang baru akan kami lalui hari ini, bahkan sampai dengan malam nanti. Biarlah Tuhan, firman yang telah Engkau taburkan memberikan damai dan sukacita di hati kami, dan kami juga akan mewartakan kasih dan kepada semua orang, agar kami memancarkan murid-murid Tuhan Yesus kepada siapapun yang kami jumpai di pagi hari ini. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami pada malam hari ini, semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu, haleluya, amin.